SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi, ya. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak, ya. Halo, apa kabar? Saya Rusmun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, dan mudah-mudahan juga hari Jumat ini membawa keberkahan buat kita semua. Pemberian restoratif justice kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mulai dipersoalkan. Ini pemberian restoratif justice ini kan kemudian berujung pada penerbitan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Dengan begitu, duo Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini kemudian dihentikan, ya, dia sudah tidak lagi jadi tersangka. Yang mempersoalkan itu, bahkan ini menggugat, itu bukan main-main loh. Kali ini yang mempersoalkan itu adalah mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno. Pemberian restoratif justice kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyusul 2 orang ini sowan ke Solo, menurut Ugroseno tidak punya dasar hukum yang kuat. Apalagi Egy dan Damai mengaku tidak pernah menyampaikan permintaan maaf. Jadi atas dasarnya apa dong ya, datang kemudian speak begitu, ada understanding seperti kata Pak Jokowi, dan kemudian dimaafkan. Selain tidak ada dasarnya, tapi secara aturannya dalam KUHP juga itu tidak diatur soal ini, ya, karena memang itu ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan restoratif justice dan kemudian berujung pada dihentikannya penyidikan itu. Dan soal yang berikutnya yang dipersoalkan oleh Ugroseno, karena mereka ini kan dalam satu paket, ya, sama-sama dilaporkan oleh Joko Widodo dan 3 orang pendukungnya. Maka menurut Ugroseno, ketika 2 orang tadi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, itu dibebaskan dan mereka tidak maaf, cukup cuma datang ke rumahnya Jokowi saja, ya, para tersangka lain juga harus diberi SP3. Nah, soal ini disampaikan kepada penyidik di Polda Metro Jaya, yang ini notabene tentu saja adalah para juniornya Ugroseno, bahkan junior jauh lah, ya, gitu, dari sisi angkatan maupun kepangkatan. Ini ketika dia diperiksa sebagai saksi ahli trio RRT hari Kamis 12 Februari 2026. Tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tindak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP, ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus. Ya, sebagai contoh misalnya tindak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya, undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Ya, hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir, yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi, ya. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak, ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas, ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa, ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya
tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan, ya. Dengan nomor yang sama. Ya, dengan nomor SP3 yang sama. RJ kan menggunakan hukum acara pidana yang baru, ya seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya dilengkapi. Ya, tidak bisa menyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf kemudian setelah ketemu jadi RJ itu bukan RJ sebetulnya, ya. Baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Saya pernah katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas, ya, KUHP. Sebelumnya penyidik itu telah menetapkan 8 orang dalam kasus laporan Jokowi dan para pendukungnya di Polda Metro Jaya. Ke-8 orang itu terbagi dalam 2 klaster. Mereka ini kemudian dikenakan pasal-pasal meliputi pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, penghasutan, serta distribusi dan manipulasi dokumen elektronik. Jadi mereka ini juga dijerat dengan Undang-Undang ITE ya. 5 tersangka dari klaster pertama itu adalah Egy Sujana, kemudian Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, dan kemudian Rustam Effendi. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi pada waktu menggelar jumpa pers. Sementara klaster kedua terdiri dari 3 orang yang waktu itu cuma pakai inisial disebutnya ya. Kita tahu lah RS itu Roy Suryo, RHS Rismond Nasiolan Sianipar, dan TT itu Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Mereka juga dijerat dengan pasal yang berlapis termasuk pasal manipulasi data elektronik. Nah ini yang paling menarik ya, manipulasi data elektronik ini sekarang juga digugat karena harusnya yang dikenakan pasal manipulasi data elektronik itu bukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena yang mengunggah ijazah Jokowi itu kan Dian Sandi Utama ya, kader PSI. Dan kemudian setelah bertemu dengan Jokowi dibenarkan bahwa itu memang betul ijazahnya Jokowi, walaupun Jokowi pada waktu itu mengaku dia tidak pernah menyuruh Dian Sandi ini untuk mengunggah ijazahnya dia itu. Nah, dari unggahan dari Dian Sandi Utama inilah kemudian mereka melakukan penelitian. Nah, jadi agak aneh kalau kemudian mereka jadi tersangka sementara Dian Sandi yang justru yang mengunggah, dan kalau ada kemudian memanipulasi data elektronik atau mengubahnya, sebenarnya bahasanya seperti itu, dia nggak diapa-apain, dia cuma dipanggil sebagai saksi saja. Klaster kedua ini juga dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu kata Kapolda waktu itu. Apa sih? Anda pasti bingung tuh, apaan sih yang dibacain itu yang pasal-pasal. Ini supaya dapat gambaran saya bacakan pasal-pasalnya ya, supaya ini tapi supaya Anda clear gitu. Tapi lumayan panjang ya. Pasal 310 KUHP itu soal pencemaran. Biasanya kalimatnya barang siapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ya gitu. Dan kemudian itu di ayat 2-nya, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ini masih menggunakan pasal KUHP yang lama ya pada waktu pengumuman itu, karena kan pada waktu pengumuman itu belum berlaku Undang-Undang KUHP yang baru. Undang-Undang KUHP yang baru kan berlaku baru pada tanggal 2 Januari. Nah, sebenarnya ada juga kemudian ayat 3. Sebenarnya ini bisa juga sebagai dasar harusnya mereka tidak ditersangkakan karena tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Saya kira ini lebih kepentingan umum memperjelas ijazah seseorang yang pernah menjadi presiden, dan kan KIP sendiri sudah menyatakan bahwa ijazah itu menjadi domain publik ya, itu dokumen yang bisa diakses oleh publik. Jadi sebenarnya jelas ini alasan mereka melakukan itu, apalagi ini adalah sifatnya penelitian ya untuk kepentingan umum. Nah, kalau pasal 311 KUHP itu soal fitnah. Itu biasanya jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar
atau tidak membuktikan dan tuduhan itu dilakukan berlawanan dengan apa yang diketahui, maka karena pencemaran atau pencemaran tertulis dengan fitnah diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara kalau pasal 160 KUHP itu penghasutan, ini barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau jika tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun pemerintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Ini pasal 160 nggak tepat ya kalau untuk di penghasutan karena ini pasal-pasal kolonial ini sebenarnya yang berkaitan dengan penguasa ya. Sementara kalau pasal 27A Undang-Undang ITE, ini hasil perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan satu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 45-nya Undang-Undang ITE itu ayat 4, setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan satu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik. Bla bla bla, yaitu dihukum penjaranya 2 tahun dan denda paling banyak 400 juta rupiah ya. Sementara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, hasil perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu bunyi pasalnya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Ini berdasarkan sara dan sebagainya gitu ya. Jadi pasalnya sangat berat ya, ini berlapis ya. Menghina, memfitnah, kemudian juga menghasut, kena Undang-Undang ITE pula. Komisaris Jenderal Polisi Ugroseno juga menyoroti adanya delik fitnah yang diterapkan kepada 8 orang tersangka. Sebagai penyidik yang berpengalaman, dia menyatakan tidak pernah ada laporan lebih dari 1 orang dalam delik fitnah itu. Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya, ya kan, berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tidak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah di KUHP lama ya. Nah, tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Ya. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Nah, kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak jadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Sebagai mantan Wakapolri yang punya pengalaman panjang sebagai reserse dan juga sebagai penyidik, kesaksian Ugroseno ini tidak bisa diremehkan. Sebab bila penerapan pasalnya salah, apalagi terkesan dipaksakan, dampaknya ini selain memperburuk citra Polri, nanti dianggap masih jadi alat kekuasaannya mantan Presiden Joko Widodo, tapi ini berkasnya bisa juga dikembalikan lagi oleh Kejaksaan ke Polri. Ini kan sebelumnya berkasnya sudah dikembalikan, masa harus dikembalikan lagi? Atau kalau kemudian karena berkas diterima karena nggak enak lah, sudah sekali dikembalikan, masa dikembalikan lagi gitu, dan kemudian oleh jaksa dilimpahkan ke pengadilan. Nah, yang jadi persoalan ini jaksanya nanti ya, ketika dia harus mempertahankan argumennya ya, mempertahankan dakwaannya di depan hakim. Dan
peluang dari para tersangka untuk dibebaskan hakim itu sangat besar. Jadi ini bukan soal main-main, sekali lagi soal equality before the law dan juga soal kepastian hukum. Karena mengapa kemudian ada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang tidak minta maaf tapi kemudian dibebaskan, kenapa yang lain tidak gitu ya. Belum lagi juga soal pasal fitnah kok dilakukan beramai-ramai. Ini juga yang dipersoalkan oleh Pak Ugro Seno. Saya Harus Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.